Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulul mutlaqu. Maf'ul mutlak. Sebagaimana kita ketahui ya, di dalam urutan standar dari atau komponen ya, komponen-komponen pembentuk kalimat di dalam bahasa Arab, wabil khusus untuk jumlah fi'liyah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat verba ya. Nah, kalimat verba atau jumlah fi'liyah ini dia kan ada komponen-komponennya ya. Yang pertama misalnya ada fi'il, yang kedua ada fa'il, yang ketiga ada maf'ul ya. Nah, dulu sudah sampai pada pembahasan itu. Nah, sekarang ini diperdalam lagi mengenai maf'ul itu sendiri. Bahwa ternyata maf'ul itu bukan sekedar dia mansub, tetapi maf'ul ini sendiri ternyata ada fungsinya ya. Nah, salah satu tipe atau salah satu tipe yang nanti itu memiliki karakter atau fungsi tertentu, nah, salah satunya adalah maf'ul mutlak yang kita akan coba kaji di kesempatan hari ini ya. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Di sini ada 3 kelompok contoh dan masing-masingnya ada 3 contoh. Kelompok contoh yang pertama, yang awal, 3 contoh yang awal, laiba hasanun laiban. Hasan ya sungguh-sungguh bermain, atau Hasan benar-benar bermain. Khotofas sa'labu ad-dajajata khotofan. Serigala menerkam ayam ya. Serigala sungguh atau benar-benar menerkam ayam. Jadi ini menerjemahkan maf'ulnya seperti itu. Yashrabu tiflul labana syurban. Anak benar-benar minum susu. Jadi terjemahannya bukan anak minum susu, minum, bukan ya, tapi anak benar-benar minum susu. Gitu. Nanti ada penjelasannya di al-bahsunya ya nanti. Ini contoh dulu. Nah, sekarang bagian contoh yang kedua. Ada 3 contoh juga di sini. Yasibun namiru usubal asadi. Macan ya, macan ini mau melompat dengan lompatan sebagaimana singa. Macan melompat dengan lompatan singa. Marol kitoru marro sahabi. Berlalunya hujan, ya, hujan berlalu dengan berlalunya awan, gitu ya. Jara Khalidun jarian syari'an. Khalid berjalan dengan jalan yang cepat. Agak ada beda kan dengan yang atas ya. Yang atas itu ada penekanan, yang kedua ini menjelaskan, mendetilkan kaifiat ya, bagaimananya. Nah, yang contoh paling akhir di sini ada 3 lagi. Akala aliun ya, aklata ini. Akala aliun aklata ini. Ali makan 2 kali. Tadurul ardu dauratan fil yaumi. Tadurul ardu dauratan fil yaumi. Bumi berputar atau bumi berotasi dalam sehari 1 kali. Dorobal khadimul akroba dorbatan. Pembantu itu memukul ya, memukul laba-laba
sekali pukul. Nah, di sini penjelasannya, nahnu na'rifu ma fil amsilati sabiqati min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ul bih. Kita sudah tahu di contoh-contoh sebelumnya atau contoh-contoh tadi itu mengandung fi'il, fa'il dan maf'ul bih ya. Walakin nabiha kalimatun nuridu an na'rifu ya. Nuridu an na'rifaha wa hiya laiban khotofan syarban wa saubal asad marros sihab ya, marros sahab afan, marros sahab sama jarian, aklata ini dauroh sama dorbatan. Tapi selain ada fi'il, fa'il, maf'ul, ternyata terdapat juga kata-kata yang kita sekarang ingin menjelaskan. Ada kata-kata yang akan kita jelaskan, yaitu ada laiban, bermain, khotofan, menerkam, dan seterusnya yang tadi ada di contoh-contoh ya. Wa idza ta'amalnaha wajadnaha jami'an asma'un mansubatun. Kalau dicermati, maka kita tahu semuanya ini adalah isim atau kata yang mansub, yang dinasabkan. Wa idza nazarna ila kalimati wa idza nazarna ila kulli kalimatin wa dhahiyana ya, wa dhahiyana bil fi'li alladhi fi jumlatiha ra'ayna annaha tashmulu ala hurufi hadzal fi'lu. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan setiap kata yang tadi dicontohkan, yaitu sebagai maf'ul mutlak ya, dan juga kalau kita perhatikan kemiripan kata-kata yang dinasabkan tadi dengan fi'il yang ada pada kalimat, yaitu fi'il-fi'il yang ada di awal kalimat tadi ya. Nah, ternyata si kata yang mansub tadi atau kata yang mirip dengan fi'il ini jelas dia mengandung huruf-huruf pada fi'il tersebut itu sendiri ya. Misalnya di sini kalau diperhatikan, nah yang ini misalkan laibah hasanun laiban. Nah, kalau kita perhatikan isim ini memiliki atau mengandung huruf yang sama dengan fi'ilnya. Ya kan? Sama kan gitu. Dia nasab, dia isim. Dan ini adalah fi'il. Dan ternyata mengandung huruf-huruf fi'il tersebut. Nah, summa idza raja'na ilal amsalati salasatil ula, terus kalau kita kembali mencermati 3 contoh yang paling awal, maksudnya yang laibah hasanun laiban, khotofa sa'ala budajajata khotofan, sama yasrabu tiflu labana syurban. Kalau kita cermati itu wabahasna fi ma'naha qalilan. Terus kita coba perhatikan maknanya, kita coba telaah apa maknanya. Ra'ayna anal kalimatil mansubah ya laiban tofan syarban adafat ilal jumlati makna jadidan gitu ya. Nah, maka kita akan mendapati ternyata kata-kata yang tadi dinasabkan, nah ini menambah makna kepada kalimat, menambah makna kepada kalimat yang ada ya. Fa'in, kalau misalnya kita contohkan di sini, laibah hasanun laiban, ya, laibah hasanun laiban,
Aqwa min itu lebih kuat maknanya laiba hasanun. Jadi laiba hasanun laiban dengan laiba hasanun, nah itu beda. Yang menggunakan maf'ul mutlak itu lebih kuat maknanya. Lianana fil jumlatil ula nuridu an nafhama sami'a an hasanan laib, ya, an hasanan laibun hakikatun gitu. Di sini disampaikan lebih kuat daripada Hasan bermain saja. Kenapa? Karena pada kalimat yang pertama, di dalam kalimat tersebut kita tentu menghendaki agar pendengar memahami bahwa si Hasan ini memang betul-betul bermain, ya. Memang kenyataannya dia bermain. Makanya menggunakan kalimat laiba Hasanun laiban. Hasan benar-benar bermain gitu, bukan sekedar laiba Hasanun, Hasan bermain, tetapi Hasan benar-benar bermain. Jadi wa annahu yajibu alla yashakku fi dzalika. Jadi ini lebih kuat maknanya ketimbang Hasan bermain saja. Jadi Hasan benar-benar bermain. Jadi laiba Hasanun, laiban itu untuk menunjukkan bahwa Hasan memang betul, memang real sedang bermain, kenyataan, bicara kenyataan yang sejujurnya. Nah, karena itu tidak boleh ragu katanya. Wa anhu yajibu alla yasyaka fi dzalika. Jadi menjelaskan bahwa Hasan ini benar-benar bermain, konsekuensinya tidak boleh ada keraguan. Fa kalimatul laiban akadal makna. Ya. Fa kalimatul laiban akadat al makna. Jadi kata laiban sebagai maf'ul mutlak di sini itu memiliki fungsi untuk menguatkan makna. Wa kadzalika yuqal fil misalain al akharain. Dan demikian juga halnya dengan dua contoh selanjutnya, seperti di sini khatafa sa'labu ad-dajajata khatafan. Jadi serigala benar-benar atau sungguh-sungguh menerkam ayam, sebagaimana juga di sini dikatakan anak benar-benar minum susu. Baik, selanjutnya di sini dijelaskan lagi wa bi ta'amuli ma'anal amsalati salasati saniyah. Lalu kita cermati mana dari tiga contoh yang kedua atau bagian yang kedua, tiga contoh bagian yang kedua. Naral asma'al mansubata fiha afadatna faidatun jadidatun li'annana hina main nakul, ya, yasibun namiru wa naskut wa naskutu la yafhamu sami'a illa husulil wusubi minan namiri walakinna idza qulna ba'da dzalika wusubal asadi fahimas sami, ya, fahimas sami'u nau'an, ya, nau'a hadal wusub fadal ismu al mansub baina nau'il fi'li kadzalika yuqal fil misalain al akharain. Dengan mencermati dua contoh berikutnya pada bagian yang kedua tadi itu, maka kita mendapati ada kata-kata atau isim-isim yang dinasobkan, ya. Nah, kata-kata yang ada dinasobkan di situ. Nah, pada contoh tersebut, ya, pada contoh tersebut mengandung makna baru. Jadi maf'ul mutlak yang ada pada contoh bagian yang kedua itu memberikan sebuah rasa makna baru kepada kalimat yang biasa. Ketika misalnya disebutkan yasibun namiru, lalu setelah itu kita diam, tidak melanjutkan, maka pendengar itu pasti hanya memahami, ya,
hanya memahami bahwa si macan ini melompat saja. Ya, jadi hanya memahami si macan ini melompat. Bagaimana melompatnya tidak terbayang. Ya, tidak jelas. Tapi kalau setelah kata yasibun namiru itu kita tambah dengan wusubal asadi, ya, menerkam atau loncatnya sebagaimana singa, nah maka pendengar pasti paham, ya, pasti paham kaifiat, tipikal atau jenis dari lompatan si macan ini seperti apa, tergambar gitu. Jadi isim mansub, ya, isim mansub yang ada di antara fiil ini, nah jadi dengan demikian fahadal ismil mansub baina nawil fi'li kadzalika yuqal fi misal akhiran gitu ya. Jadi demikianlah isim mansub, ya, demikianlah isim mansub memang jenis dari apa namanya, fahadal ismul mansub, oh ya ini bukan bain, maaf, fahadal ismul mansub bayana naw al fi'li kadzalika yuqal fil misalin al akhirain gitu ya. Jadi isim mansub atau maf'ul mutlak pada kata-kata contoh yang kedua, misalnya yang awalnya kayak usubalah tadi itu. Nah, itu adalah isim mansub yang bayyana, menjelaskan, ya, menjelaskan bentuk, jenis atau bentuk, jenis atau tata cara dari si perbuatan itu sendiri gitu ya. Nah, ini fungsi dari maf'ul mutlak yang kedua. Jadi kalau yang atas itu untuk menguatkan makna, nah kalau yang kedua itu untuk menjelaskan aktivitasnya, ya, penjelasan aktivitas, jenis aktivitas. Ya, sibu melompat, tapi yang bagaimana? Nah, dijelaskan oleh maf'ul mutlaknya, gitu ya. Marot kitor, hujan yang berlalu itu berlalu seperti apa ya? Kayak awan yang misalnya lewat berlalu gitu ya. Begitu seterusnya ya, dicontoh. Nah, selanjutnya wa idza ruju ila salasati wa indar ruju ila amsilati salasatil akhirah, kalau kita melihat ke tiga contoh terakhir, nara anana istafadna minal asma'il mansubati faidatun zahiratun. Nah, kalau lihat di tiga contoh terakhir, maka kita akan mendapati dari kalimat itu kita akan mendapatkan makna. Kita akan mendapatkan makna yang real, ya. Makna yang real atau makna yang sebenarnya apa yang terjadi. Fa'in akala aliyun tadulu ala annahu hasala minhu aklun min ghairi an na'rifa adada maroti hadal fi'li. Nah, kalau misalnya kita cuman sebutkan Ali makan, nah itu hanya sekedar menunjukkan bahwa Ali itu makan tanpa diketahui berapa kalinya makan ini. Jadi bilangan alias kuantitas dari si makan ini nggak ketahuan gitu ya. Nah, faida adafna ila dzalika aklatain. Nah, kalau kita tambahkan dengan maf'ul mutlak aklatain, makan dua kali, urifa dzalikal adad, maka kita tahu kuantitas makannya. Wa kadzalika yuqalu fil misalain al-akhari. Demikian juga penjelasan dengan dua contoh selanjutnya. Nah, untuk yang poin ketiga ini, maf'ul mutlak itu digunakan untuk menjelaskan kuantitas dari sebuah perbuatan. Kuantitas apa adanya dari sebuah perbuatan. Makanya di sini Ali makan dua kali, bumi berotasi sehari sekali,
pembantu sekali mukul ya. Pembantu mukul laba-laba sekali misalnya gitu. Nawalan karena itu sekarang nastati an nakula inna kulla ismin min hadil asma allati tu'akidul fi'la au tubayinu naw'ahu au adaduhu au naw'ahu au adadahu yusamma maf'ulan mutlaqan. Karena itu kita sekarang mampu atau bisa untuk menyimpulkan bahwa isim-isim yang tadi sudah kita jelaskan gitu ya, isim-isim yang seperti tadi itu yang menguatkan, menjelaskan perbuatan dan juga menjelaskan kuantitas dari perbuatan itu dinamai dengan maf'ul mutlak. Ya, jadi isim-isim yang digunakan untuk menguatkan makna, menjelaskan kualitas dan juga kuantitas dari perbuatan disebut maf'ul mutlak ya. Karena itu al-qaidah rumusnya alhamdulillah ya. Rumus ke-96 al-maf'ulul mutlaku ismun mansubun muwafiqun lil fi'li fil lafdihi wa yaji'u ba'dal fi'li li ta'kidihi aw li bayani au nau'ihi au adadihi. Jadi al-maf'ul mutlak itu ismun mansubun. Kata yang dinasabkan muwafiqun lil fi'li yang dia ini relevan dengan fi'ilnya fil lafdihi ya, sesuai atau persis dengan fi'ilnya fil lafdihi pada kata-kata waji'u ba'dal fi'li yang hadir setelah fi'ilnya itu li ta'kidihi untuk menguatkan fi'ilnya, maksudnya menguatkan makna fi'ilnya, awli bayani nawihi atau menjelaskan kualitas ya, atau jenis dari perbuatan, au adadihi atau menjelaskan jumlah atau kuantitas dari perbuatan. Jadi maf'ul mutlak ismun mansubun muwafiqun lil fi'li fil lafdihi wa yaji'u ba'dal fi'li li ta'kidihi au li bayani nau'ihi au adadihi. Jadi maf'ul mutlak itu adalah isim yang dinasabkan yang dia sesuai dengan fi'il atau sama dengan fi'il dari sisi huruf-huruf yang terkandungnya. Nah, maf'ul mutlak ini hadir sebagai penguat makna perbuatan, sebagai penjelas kualitas atau kaifiat tata cara perbuatan, atau sebagai penjelas kuantitas jumlah dari sebuah perbuatan. Itu adalah kaidah dari al-maf'ulul mutlaqu.